berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur karena berkat limpah rahmat Tuhan sehingga kami dapat melanjutkan doa malam kami. Urapi kami semua, baik anak-Mu ini dan tim yang melayani di tempat ini maupun kami yang ada di tempat berbeda. Tapi kami yang menyatukan hati memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kemampuan dalam segala sesuatunya ini, sehingga kami dapat bersekutu memuliakan Tuhan dalam doa malam ini. Urapi firman-Mu, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, malam hari ini saya masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menanyakan bagaimana cara bertobat dengan baik. Dan ini rangkaian terakhir, jadi 4 kali saya menjelaskan pertanyaan ini. Nah, mari kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ayat yang cukup pendek. Bunyinya, tetaplah berdoa. Saudara sekalian, dan terutama Ibu Titin Joko Santoso, seperti sudah kita sampaikan kemarin ya, pertanyaan ini tadinya cukup membingungkan saya karena kalimatnya bunyinya bagaimana cara bertobat dengan baik. Nah, ini mesti meminta penjelasan dari penanya, dan saya sudah meminta penjelasan sehingga paham sebetulnya yang dikehendaki itu apa. Nah, ini menyangkut apa yang digumulkan oleh Ibu Titin Joko Susanto, bahwa setelah menerima Tuhan Yesus dengan baik, nah itu yang berikutnya itu terus apa begitu. Nah, itulah yang diistilahkan dengan bagaimana cara bertobat dengan baik. Dan saya sudah mencoba menyampaikan kepada saudara sekalian arti kata bertobat, lalu bagaimana pertobatan itu baik ditinjau dari sisi istilah bahasa secara umum maupun secara orang beriman. Nah, saudara, bertobat itu ternyata adalah mengubah hidup, mengalami perubahan hidup dari jalan-jalan yang salah, berbalik kembali kepada jalan kebenaran. Dan ini
ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau hanya berubah saja tadinya jahat terus jadi baik dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu kalau menurut saya itu belum bisa disebut pertobatan yang sejati. Karena pertobatan yang sejati itu mesti digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Tuhan. Jadi dasarnya adalah yang Maha Kuasa. Dan bertobat yang baik adalah, sudah kita pahami sekali lagi, adalah bertobat yang datang dari hati. Jadi bukan hanya kelakuannya yang berubah, tapi konsep dari hati terdalam itu sudah berubah. Nah, sehingga apa yang muncul di dalam perilaku sehari-hari itu adalah berasal dari hati yang paling dalam itu, gitu ya. Jadi hatinya dulu yang berubah. Kalau orang hatinya belum berubah itu namanya belum mengalami pertobatan dengan baik, ya. Lalu kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya bertobat lalu sudah. Bertobat itu adalah komitmen perubahan dari jalan yang jahat kepada jalan yang baik, tapi itu harus diikuti dengan tindak lanjut. Ya, kehidupan berikutnya itu bagaimana? Nah, kalau kehidupan berikutnya itu tidak ada usaha untuk semakin menjadi baik, nah maka pertobatan itu bisa sia-sia. Karena banyak orang yang pada akhirnya kembali ke hidup lama. Jadi tidak jadi bertobat pada akhirnya, tidak jadi mengalami perubahan hidup. Nah itu makanya kemarin saya menyampaikan harus berusaha meraih kedewasaan iman. Dan meraih kedewasaan iman itu adalah dengan dua cara besar utama lah, saya sebut seperti itu aja. Dengan dua cara utama begitu. Yang pertama adalah memahami firman Tuhan. Makanya orang beriman kalau yang sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, sudah komitmen untuk hidup baik, itu mesti mendidik dirinya mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu yang difirmankan oleh Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 ya. Itu. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah berubah hidupnya dari jahat menjadi baik, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan, maka imannya bisa berhenti, imannya mandek. Dan iman yang mandek itu identik dengan iman yang mundur, saudara. Ya, serius saya berkata, berdasarkan fakta, orang-orang beriman yang imannya itu kemudian berhenti, tidak pernah ada kemajuan, tidak pernah mengalami dinamis sedemikian rupa ke arah yang lebih baik, maka bisa mundur dan hilang pada akhirnya. Nah itu, jadi membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu harus terus-menerus dilakukan. Itu sebabnya maka salah satu andil kita, doa pagi dan doa malam ini menyediakan kita untuk tidak jauh-jauh dari firman Tuhan, seperti itu. Nah, lalu kemarin saya sebutkan yang kedua adalah suka berdoa, atau tepatnya bergaul karib dengan Tuhan. Nah ini yang tadi kita baca ayatnya di 1 Tesalonika itu ada ayat yang bagus banget, bunyinya tetaplah berdoa. Jadi untuk Ibu Titin saya boleh menambahkan, dan ini yang terakhir gitu ya, jadi secara garis besar saja. Bagaimana cara bertobat dengan baik adalah setelah bertobat itu meneruskan membaca Alkitab atau menerima firman Tuhan, mengetahui, memahami kehendak Tuhan, itu semakin sempurna. Makanya perlu, ya kalau menurut saya, kalau untuk menyempurnakannya ya tiap hari harus mendengarkan firman, seperti itu. Kalau enggak, bahkan orang-orang yang mengaku Kristen senior saja itu bisa berbahaya karena semakin jauh dengan Tuhan. Dan ini fakta, ada banyak orang beriman yang hidupnya mengalami kekalahan karena tidak suka firman, gitu loh. Nah kemudian yang berikutnya adalah berdoa atau bergaul karib dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 yang bunyinya tetaplah berdoa, itu dalam beberapa terjemahan, ini sudah beberapa kali saya sampaikan,
Di dalam terjemahan bahasa Inggris bunyinya pray without ceasing. Ya, itu artinya berdoalah dengan tiada henti, tanpa stop itu. Ceasing, without ceasing, tanpa stop, tanpa berhenti, begitu. Dalam terjemahan bahasa Jawa disebut tansah podo ndedonga. Kalau di terjemahan lama, kalau saya nggak salah ingat ya, bunyinya berdoalah senantiasa, gitu ya. Jadi ya sama, ya. Tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu sebuah perintah. Memang kalau menurut saya pada iman Kristiani itu bicara masalah doa, terutama anjuran doa dan waktu doa, disiplin doa, itu ada plus minusnya. Umat Kristiani itu bisa berdoa kapan saja, tidak dibatasi dengan waktu. Tetapi karena ada kebebasan semacam itu, pada akhirnya banyak orang kemudian malah tidak menghargai doa, sehingga tidak berdoa. Loh, nah itulah. Ya. Tapi kalau di beberapa keyakinan yang lain, itu kan ditetapkan, jam berdoa itu ditetapkan dalam satu hari sekian kali, itu jam-jam tertentu harus berdoa. Nah itu nilai plus sebetulnya. Nah hanya di iman Kristiani ini sebetulnya juga nilai plus juga, artinya kita berdoa kan tidak harus dibatasi waktu, tetapi kapanpun bisa berdoa. Nah hanya pertanyaannya, mari kita memahami betul tentang doa dan melakukannya. Saya boleh menambahkan kepada Ibu Nini bahwa berdoa itu pengertian umum adalah meminta. Makanya kalau kita berdoa, mari kita berdoa, itu mesti meminta. Jadi datang kepada Tuhan itu hanya meminta. Tapi saya mengartikannya, yang saya pahami sampai hari ini, sebetulnya berdoa itu bukan hanya meminta. Berdoa itu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dalam berdoa itu isinya satu, memiliki hati yang menyembah, hati yang mengagungkan Tuhan. Ya, menyembah, penyembahan lah, Anda tahu. Jadi kadang-kadang kita berdoa itu belum tentu harus minta begitu, tapi ketika kita menyembah Tuhan saja itu namanya sudah berdoa bagi saya. Berhubungan dengan Tuhan, menyembah, kemudian mengucapkan terima kasih, bersyukur, itu sudah berdoa. Lalu yang berikutnya meminta, tentu saja. Ya, meminta ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi di bagian lain Alkitab ditegaskan, mintalah maka engkau akan diberi, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Nah itu diperintahkan. Jadi berdoa itu meminta. Kenapa? Karena kita ini serba lemah. Manusia itu sebetulnya serba lemah. Nah yang sangat kaya, sangat punya kekuatan dan kuasa itu Tuhan. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan minta segala sesuatu dari Tuhan, yaitu pas. Memang sumber pertolongan kita, sumber segala sesuatu yang kita terima bagi orang beriman itu Tuhan. Ya kalau yang tidak beriman ya sama Tuhan aja tidak kenal, tentu saja seperti itu. Nah, lalu kalau di sini dikatakan untuk bertobat dengan baik itu harus ada kelanjutannya dengan berdoa. Nah, ini saya lebih ingin menggunakan istilah bergaul karib dengan Tuhan. Makanya membaca kitab suci bukan hanya membaca kitab suci loh, lalu sudah loh. Tetapi juga harus berdoa. Nah, berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang mari kita teliti doa-doa kita. Ketika saudara berdoa, apakah saudara memiliki keyakinan bahwa yang Anda ucapkan itu sampai kepada Tuhan? Atau ini saya kok hanya, yang namanya doa itu kan hanya tutup mata sama ngomel. Iya toh. Ngomelnya melakukan apa ya, apa permintaan atau mengucap syukur atau apa gitu. Kasarannya seperti itulah. Tutup mata sama ngomel. Tapi ini sebetulnya ada gunanya enggak? Sampai di Tuhan atau enggak? Nah itu tergantung iman kita, saudara ya. Kalau orang beriman, orang semakin beriman, tentu memiliki iman bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, itu Tuhan mendengar. Itu. Nah, lalu saudara, orang yang berdoa, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu ternyata
sejarah suci membuktikan mereka yang bergaul karib dengan Tuhan itu yang hidupnya sukses. Makanya kita beri judul sore hari ini, bergaul dengan Tuhan identik atau sama dengan sukses. Ya, saya judulnya pakai tanda sama dengan itu. Bergaul dengan Tuhan sama dengan sukses. Karena sejarah suci membuktikan seperti itu dan bahkan diikuti oleh orang-orang beriman sesudahnya sampai hari ini. Ini hanya berlaku untuk orang beriman. Karena nanti saudara mungkin akan protes, loh ada orang yang tidak berdoa, tapi kok ya kekayaannya bertambah terus, hidupnya enak, seperti itu. Nah, hidup enak itu relatif, saudara. Ya, perlu diteliti kasus per kasus itu. Memangnya orang kaya pasti hidupnya sejahtera? Belum tentu. Nah, itulah. Nah, jadi bagi kita orang beriman, itu segala sesuatu sumbernya dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan. Nah, kalau kita memakai tolok ukur orang yang tidak beriman, orang yang mungkin hanya ngaku-ngaku saja meyakini suatu keyakinan tertentu tapi tidak melakukannya, nah, atau bahkan ada orang yang hanya di KTP saja ditulis memiliki keyakinan tertentu tapi sebetulnya sangat jauh hidupnya, tidak memikirkan hal kerohanian. Saya bertemu dengan banyak orang seperti itu, saudara ya. Saya ketemu. Jadi ada orang yang sebetulnya dalam hidupnya tidak punya keyakinan. Dia tidak disebut orang beriman. Tidak menghargai soal agama, tidak menghargai soal hal-hal kerohanian. Nah, yang seperti itu, apa yang saya jelaskan sekarang ini tidak berlaku. Karena apa? Karena mereka tidak siapapun gitu ya, termasuk saudara dan saya, kalau berlaku semacam itu ya artinya tidak punya Tuhan lah, karena tidak kenal sama Tuhan. Nah, tapi bagi kita orang beriman, kita yang percaya kepada sejarah suci, percaya kepada firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita hal yang harus kita kerjakan, maka fakta-fakta membuktikan orang yang sukses hidupnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Yang paling menonjol itu adalah kitab Nuh, di kitab Kejadian maksudnya. Riwayat soal Nuh maksud saya. Riwayat soal Nuh di kitab Kejadian, saya baca pada pasal 6 ayat yang ke-9. Ya, 9 dulu aja ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi perhatikan beberapa ciri dari kehidupan Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar, suka kebenaran, hidupnya ada dalam kebenaran. Lalu berikutnya, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, ada 2 ya. Lalu yang berikutnya, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau yang namanya bergaul dengan Tuhan itu, namanya bergaul itu kerap ketemu, saudara, serawung, kerap ketemu, kerap berkomunikasi. Nah, inilah doa. Ya, kita umat beriman di sini diberi sarana untuk bisa bergaul dengan Yang Maha Kuasa itu melalui doa. Makanya khususnya kepada Ibu Titin dan juga untuk kita semuanya, berdoa itu tidak main-main loh. Iya. Ya tadi sekali lagi, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa doa itu apa tuh ya, kita tutup mata lalu ngomong sesuatu yang katanya kepada Tuhan. Kalau sudah semacam itu artinya tidak serius doanya. Tapi kalau doa yang serius, saudara, di sana kita melakukan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita berdoa, itu betul-betul kita menyampaikan kepada sebuah pribadi, seorang pribadi yang kita sembah, kita tinggikan, namanya Tuhan. Dan kita yakin bahwa doa kita itu sampai kepadanya. Seperti itu. Jadi doa yang benar semacam itu. Nah, makanya dalam berdoa itu bukan hanya memuji, meminta, bersyukur, menyembah gitu. Tetapi juga jangan lupa mendengarkan pewahyuan Tuhan. Saya pakai istilah seperti itu. Ya, mendengarkan pewahyuan Tuhan. Kan kita kalau bergaul dengan orang, yang paling pas untuk analogi akan hal ini itu atasan dengan bawahan. Kalau Tuhan itu sebagai atasan, lalu orang yang datang kepada Tuhan itu sebagai bawahan. Ya,
kalau dianalogikan pada zaman sekarang adalah staf dan seorang manajer, sebut aja seperti itu. Nah, maka kalau staf itu melaporkan sesuatu, membicarakan sesuatu, minta sesuatu, ya toh. Jadi seringkali kalau staf kantor itu juga kalau butuh apa-apa, misalnya buku yang harus diminta habis, kertasnya yang dipakai untuk ngeprint itu habis misalnya gitu. Mintanya kepada siapa ya? Kepada atasan toh. Atasan nanti memberikan rekomendasi kepada bagian logistik untuk mengirim dan seterusnya seperti itu. Tapi kan minta, ya ibarat ini doa. Doa itu meminta kepada orang yang lebih tinggi dari kita, siapa itu? Tuhan. Nah, tapi juga jangan lupa mendengarkan arahannya. Seorang staf, saudara yang bekerja di kantor yang menjadi anak buah, itu mesti punya atasan dan harus mendengarkan policy atasannya. Itu semakin tinggi ya seperti itu. Pada akhirnya kalau jabatan tertinggi di bawah presiden, kalau sekarang ini menteri, bahkan banyak menteri sekarang ini mengatakan juga yang saya lakukan adalah melakukan visi dari presiden, gitu kan? Ya, berarti si menteri itu juga harus mendengarkan dong arahan presiden. Nah, itu yang Bu Titin dan kawan-kawan, kita kalau berdoa itu juga harus mendengarkan Tuhan. Itu sebabnya maka doa itu sungguh-sungguh sampai berpuasa. Yang ini saya sudah menjawabnya kemarin dulu, sudah ada pertanyaan doa puasa itu yang bagaimana. Tinggal saudara mendengarkan kembali ya pertanyaan dari yang kemarin itu siapa ya, Bu Wiwit ya di Ambarawa itu ya, yang menanyakan doa puasa itu gimana tuh. Nah ini jadi kalau perlu doa disertai puasa, namanya doa puasa, sehingga bisa mengerti kehendak Tuhan. Nanti kalau mengerti kehendak Tuhan, lalu langkah-langkah hidup kita ini tepat ya seperti yang Tuhan mau itu. Jadi tidak sembarangan. Makanya kalau langkahnya tepat, nah banyak berhasilnya. Bagi orang beriman kan seperti itu. Faktanya di secara suci begitu, bahkan juga di zaman sekarang sekali lagi. Nah, jadi dengan ini maka saya mulai menyimpulkan bertobat dengan baik itu setelah bertobat dengan hati yang paling dalam, sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada yang Maha Kuasa, terutama untuk hidup baik dan melakukan hidup yang baik sungguhan di dalam hidupnya. Nah, kemudian harus diikuti dengan follow up. Follow up-nya adalah, tindak lanjutnya adalah menerima firman Tuhan setiap waktu. Seperti kemarin kita renungkan, firman Tuhan itu dianggap sebagai makanan. Kalau bukan hanya satu hari, itu pagi saja belum sarapan, itu rasanya sudah tidak enak. Jadi harusnya orang beriman itu kalau belum sarapan firman Tuhan dalam tanda petik, itu sebetulnya merasa berkurang hari itu, seperti itu. Nah, makanya mari kita budayakan supaya kita mendewasakan iman kita dengan menyerap firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Lalu yang sore hari ini Bu Titin saya tambahkan, bukan hanya membaca, mendengarkan firman Tuhan saja, tapi juga bergaul dengan Tuhan, dengan berhubungan, dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, doa itu harus bukan hanya meminta juga penting, tapi juga mendengarkan pewahyuan arahan Tuhan supaya hidup kita sukses. Makanya yang bergaul karib dengan Tuhan dialah yang sukses, saudara ya. Itu berlaku bagi orang beriman. Saya rasa banyak orang yang memiliki kesaksian semacam ini yang bisa kita dengar. Jadi nilai yang dapat kita serap, dan ini merupakan jawaban terakhir. Jadi besok di doa malam besok sore saya sudah tidak akan menjawab pertanyaan Ibu Titin lagi, kecuali kalau ada pertanyaan tambahan yang cukup jelas gitu ya, dan bukan kasus per kasus. Jadi kalau pertanyaan kasus saya tidak akan menjawab di sini ya. Ada dulu itu mempertanyakan, saya pengen tanya anak saya itu nakal sekali, bagaimana cara mengatasi anak saya yang nakal ini, pertanyaannya semacam itu, padahal anaknya di sebelahnya. Ya saya kan nggak bisa jawab kalau yang seperti itu saudara ya. Jadi pertanyaan kasus per kasus akan dijawab di saluran konseling secara pribadi seperti itu. Nah, jadi untuk renungan kita sore ini nilai yang saya catat
sepanjang sejarah suci, orang beriman yang bergaul dengan Tuhan adalah yang meraih keberhasilan dan kemenangan. Mari kita ingat, supaya setelah bertobat kita semakin dewasa iman. Sekali lagi, sepanjang sejarah suci, orang beriman yang bergaul dengan Tuhan adalah yang meraih keberhasilan dan kemenangan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita untuk didoakan, khususnya mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Ya, nanti kita katakan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, untuk kami berdoa, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih firman-Mu, khususnya bagi penanya, Ibu Titin Joko Susanto yang di Salatiga. Kami menyerahkan Tuhan yang memproses, menolong, sehingga penanya khususnya semakin memahami, melaksanakan dalam hidupnya pertobatan yang baik di hadapan Tuhan. Dan untuk kami semua juga Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, ya Tuhan, supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, baik melalui firman Tuhan maupun dalam kami bergaul dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami sekarang menyerahkan doa syafaat kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberikan pemulihan, bahkan juga di sekeliling hidup kami, Tuhan menolong sehingga kami berada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang nama-namanya masih harus kami panjatkan dalam doa, yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan kami, Juru Selamat kami itu. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan dan pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Almi Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, dan saudara kami Kristi Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sipurwati di Menawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Tio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan, menjawab doa kami ini Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami, terutama nama-nama yang sudah kami panjatkan. Adapun nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang merindukan
kesembuhan khususnya dari Tuhan. Yang punya pergumulan-pergumulan yang lain, kami mohon Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh melayani Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat menyempurnakannya dari berbagai segi untuk semakin memuliakan Tuhan. Dan kami menyerahkan, ya Tuhan, setiap hari yang akan kami lalui, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, nilai-nilai kerajaan surga, membawa kami kepada kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Dan kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki kepercayaan diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami tetap mengingatkan bahwa kecuali doa malam jam 6 atau jam 18 WIB, kami juga melakukan doa pagi jam 5 pagi. Ya, antara setengah jam sampai 40 menit kita biasanya renungan dan sembahyang bersama. Saudara juga bisa mengikuti jam-jam tersebut untuk live streamingnya. Jadi kalau mengikuti pas live streaming semacam ini saudara bisa masuk di kolom setting. Tapi kalau yang sudah terlambat bisa juga membuka renungan ini di channel kami, didengarkan kembali, silahkan saudara ya. Nah, hanya saudara tidak bisa berinteraksi dengan kami kalau sudah tinggal mendengarkan rekamannya kembali, seperti itu. Kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, kiranya kami berterima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.